Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Pusdai yang saya hormati dan Allah muliakan. Di hari yang ketiga di bulan Ramadan ini, tema kita adalah menjaga lisan di bulan Ramadan. Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya, hanya lapar dan dahaga saja. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, man lam yada' qaula zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatun fima ayyadal ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang kotor dan perbuatan yang keji, maka Allah tidak punya kepentingan sama sekali terhadap orang itu, sekalipun orang itu meninggalkan makan dan minum. Hadirin yang berbahagia, dari dua hadis ini jelas bahwa kita melaksanakan saum di bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi tentunya kita juga harus bisa menjaga lisan kita. Seperti tadi Nabi menyatakan, sekalipun kita meninggalkan makan dan minum, tapi kalau kita tidak bisa meninggalkan ucapan yang kotor dan perbuatan yang keji, maka Allah tidak punya kepentingan sama sekali. Artinya tidak akan dilihat oleh Allah saum kita. Makanya mari di bulan Ramadan yang suci ini, di samping kita menahan lapar dan dahaga, kita juga jaga lisan kita. Apalagi di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan isyarat yang sangat luar biasa bahwa bertutur kata itu ada aturannya. Di antaranya ada 8 prinsip bertutur kata dalam Al-Quran. Wa qul qawlan layyina, dan berbicara dengan lemah lembut. Qawlan sadida, bicara yang benar. Qawlan thaqila, bicara yang berbobot. Qawlan baligha, bicara yang jelas, yang tegas. Qawlan maisura, bicara yang mudah dipahami. Qawlan husna, yang indah. Qawlan karima, yang mulia. Qawlan ma'rufa, yang beradab. Jadi tidak ada perintah Allah untuk berbicara yang kotor, kasar, dan lain sebagainya. Nah, di bulan Ramadan ini mari kita latih lisan kita supaya kita tetap berbicara itu apa yang sudah dianjurkan oleh Allah tadi. Bahkan hati-hati kalau kita tidak bisa menjaga lisan di bulan Ramadan ini, bisa-bisa saum kita rusak. Seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ada 5 hal yang bisa merusak saum itu. Di antaranya adalah al-kadzibu, bohong, wal ghibatu, ghibah, membicarakan aib orang lain, wan namimatu, mengadu domba, memprovokasi, wal yaminul ghamus, sumpah palsu, wan nazru bisyahwat, melihat dengan syahwat.
Nah maka dari itu jamaah sekalian, mari kita berupaya di bulan Ramadan ini menjaga lisan kita. Ya, kita melatih supaya nanti 11 bulan ke depan kita sudah terbiasa. Jangan ada dusta di antara kita. Ini kadang-kadang memang kebohongan ini sudah menjadi kebiasaan. Nah ini harus kita hindari. Ini bisa merusak saum kita. Ibu kalau ditanya sama suami, "Ma, uang hari ini masih ada nggak?" Apa jawaban ibu? "Ma, katanya hari Minggu besok dapat arisan." Apa jawaban ibu? Nah, ini kadang-kadang ya, hal-hal yang sederhana seperti itu, tapi kadang-kadang ada bohong di situ. Wal ghibatu ghibah, membicarakan aib orang lain, hati-hati. Di luar Ramadan ini dosa, di bulan Ramadan membicarakan aib orang lain di samping dosa bisa merusak saum. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kita hati-hati kalau komentar orang. Misalnya kita ke acara hajatan, resepsi pernikahan, udah salaman, habis itu doain pengantin, kasihin amplop, makan, selesai. Ini kadang-kadang di tempat hajat, di tempat resepsi nggak sadar kita kalau nggak ngomongin pengantin, ngomongin makanan, Pak. Belum salaman, belum mendoakan, udah ngomongin pengantin. Lihat itu pengantin laki-lakinya masih muda ya, ganteng lagi, tapi sayang pengantin perempuannya tinggal gitu, sehingga ada kolot, sehingga nama randa, ya nggak apa-apa. Nggak ngomongin pengantin makanan, ini teh nasi naon muni biye, sate gaji we ngaguruntul, gulai muni era, itu terang hinang era, oh itu secau petot jeruk hasil. Kata temannya, "Kamu makan nggak?" "Makan." "Uyuhan." Nah ini hati-hati nih, terkadang kita ngomen orang. Wan namimah, mengadu domba, memprovokasi. Nah ini apalagi di bulan Ramadan harus dijaga, jangan bikin orang lain kesel, bikin orang lain marah. Di rumah Bapak dan Ibu hati-hati bicara kita. Ya, coba kita praktekkan wa qul qawlan layyina, bicara yang lemah lembut, sopan santun. Bapak kalau ke istri bicara yang sopan, yang santun. Maaf, Rasulullah itu tidak pernah memanggil istrinya dengan nama. Tidak pernah Rasul manggil istrinya Isa, Ija, tapi Rasul manggil istrinya ya Umairah, yang kemerah-merahan. Memang pipi Aisyah merah ke kuning-kuningan. Tapi maaf, Bapak jangan ngikutin Kanjeng Nabi. Kalau istri Bapak agak hitam, pakai bahasa Arab, ya Hajar Aswad jangan, atau ya Maghrib jangan. Subhanallah. Makanya justru di bulan Ramadan kesempatan kita memperbaiki. Mungkin selama ini kita kasar kepada istri, kepada tetangga, sahabat. Mari kita perbaiki lisan kita. Ini kesempatan. Begitu juga ibu, jangan memancing suami marah, bicara yang sopan, yang santun, lemah lembut. Apalagi Nabi menyatakan suara istri itu tidak boleh lebih tinggi daripada suara suami. Bicara istri tidak boleh lebih banyak daripada bicara suami. Makanya ibu-ibu kalau dipanggil sama suami, mama, mama, sebaiknya menghadap dulu baru bicara. Ma, tek tek tek, baru bicara. Iya Pak, ada yang bisa mama bantu? Ini kadang-kadang dipanggil suami, mama, oh. Maka kacamata papa di mana? Oh iya Pak, di dalam laci. Dengan 5 jari kita tunjukin sama suami sebelah sana, biarin mama ambilin. Ini suami nanya, "Mam, kacamata di mana?" "Angger bawa." Cek mama oge talian atuh. Teh angan olangan. Nah ini kadang-kadang memancing, nadanya tinggi. Ya. Daerah dijaga. Seperti misalnya ibu, kalau misalnya pas bangunin sahur tuh sama suami yang sopan kok. Ya. Udah beres ibu masak, baru bangunan suami dengan santun. Jadi bangunin suami itu dengan santun, ditiup telinganya. Bisikan ke telinga suami, pria soleh, lelaki surga, sahur, sahur, baru sun keningnya. Ini bangunin suami pakai kaki ditoker. Sahur, sahur, sahur. Dianya belum bangun, jodoh lagi sama suami. Tolong itu hangetinnya nasi sama lauk. Dulu bikinin aku teh manis. Suami nanti mau lagi ke dapur. Pagi-pagi istrinya cerita, "Ibu-ibu, alhamdulillah aku mau punya suami baik banget deh. Kenapa gitu? Aku mah kalau makan sahur ya tinggal amweh, dia yang masak, dia yang bikin teh manis."
Waduh subhanallah ibu, suami ibu soleh banget ibu, ngan ibu oon. Ini hati-hati lisan. Termasuk juga wal yaminul ghamus, sumpah palsu, janji dan mudah kita ucapan wallahi demi Allah, apalagi itu tidak sesungguhnya, termasuk wan najru bisyahwat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lalu selanjutnya di bulan Ramadan ini juga ketika kita bisa menjaga lisan, itu semuanya menjadikan sebuah pelatihan kita agar 11 bulan ke depan kita terbiasa menggunakan lisan kita dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya menjaga lisan bukan hanya sekedar berarti diam saja, tapi kita pun tetap berbicara, tapi berbicaralah yang bermanfaat, yang menyejukkan, yang enak didengar orang. Makanya di bulan Ramadan untuk menjaga lisan kita, ya Rasul menganjurkan perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak iktikaf, biar tidak banyak ngobrol dengan manusia. Ini kesempatan kita banyak berdialog dengan Allah. Kallimin nasa qalila wa kalim rabbaka katsira. Berbicara dengan manusia sedikit saja, tapi berdialoglah dengan Allah yang banyak lewat baca Quran, lewat zikir, menyebut nama Allah. La'alla qalbaka yarallahu ta'ala, niscaya hatimu akan diperhatikan Allah. Karena kadang-kadang maaf Bapak dan Ibu, ketika kita banyak bicara tapi bicara kita tidak bermanfaat, malah bicaranya kasar, kotor, menyinggung orang, itulah yang menjadikan banyak kesalahan. Kalau sudah banyak kesalahan, ya akhirnya kesana kemari. Bahkan kalau orang tidak bisa menjelaskan, bisa jadi fitnah besar. Nah sekarang hari ini bukan hanya berbicara, bahkan bisa saja ucapan-ucapan kita dituliskan di media sosial, men-share di grup dan sebagainya, tapi tidak bisa menjaga ucapan-ucapan itu. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kasar. Maaf Bapak dan Ibu, saya tidak pernah melihat seekor anjing memanggil temannya dengan nama manusia. Asep tidak pernah. Tapi hari ini banyak manusia yang memanggil temannya dengan nama seekor anjing. Hingga mana anjing? Anjing minta rokok, anjing yang dipanggil ngaliuk tuh bau anjing. Nah, ini gampang sekali mengeluarkan kata itu, apalagi ditulis di medsos ini, waduh bisa jadi bahaya. Nah makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka bicaralah yang baik. Kalau kira-kira tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam saja. Itu kata Nabi. Bagi orang yang bisa menjaga lisannya, subhanallah, sampai Rasul menyatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin, surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa yang merindukan surga itu? Di antaranya adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, wa hafizil lisan. Yang kedua, yang selalu menjaga lisannya, wa mut'imil ji'an. Yang ketiga, orang yang suka memberikan makan kepada orang yang lapar, wa shaimina fi Ramadan, dan orang yang saum di bulan Ramadan. Nah keempat amalan ini kesempatan nih di bulan Ramadan ini. Di samping kita terus membaca Al-Quran, kita jaga lisan kita. Ketika kita ada rezeki, kita berikan makanan untuk mereka yang sedang saum di waktu berbuka, termasuk kita juga melaksanakan saum Ramadan itu sendiri. Maka kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Nah untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan sebulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga lisan kita, dan kita pun mampu untuk menjaganya. Ingat, kalau kita bohong, kalau kita gibah, ngomongin orang, kalau kita memprovokasi orang, memancing orang lain marah, mengadu domba, sumpah palsu, itu akan merusak saum kita, bahkan bisa membatalkan pahala saum kita. Jadi saumnya tidak batal, tapi pahalanya yang jadi hilang. Nah mudah-mudahan saja saum kita di bulan Ramadan tahun ini lebih berkualitas, lebih berbobot, lebih bernilai ketika kita mampu menjaga lisan kita. Terakhir saya menyampaikan, hari ini kita sudah menyaksikan betul banyak
berita-berita hoax, berita-berita kebohongan. Nah ini sesungguhnya Nabi sudah mengingatkan hati-hati. Kebohongan itu bisa membawa atau menuntun kepada kesalahan, dan kesalahan bisa menjerumuskan kepada dosa. Akibat kebohongan tersebut, berita-berita hoax, berapa orang yang dizalimi, berapa orang yang tersakiti. Begitu mudah orang, bahkan maaf Bapak dan Ibu, ini menjadi profesi. Ada sekelompok orang yang memang profesinya bikin berita-berita hoax, berita-berita kebohongan. Ini yang menjadikan persatuan dan kesatuan jadi hancur, ukhuwah Islamiyah pun jadi tidak bisa dipersatukan lagi umat Islam ini kan. Apalagi berita-berita itu menimbulkan fitnah, memojokkan seseorang, memojokkan lembaga. Nah bagi kita apabila mendengar ucapan ataupun berita-berita bohong tersebut, kita mesti tabayun, cek and recheck dulu. Jangan langsung percaya, jangan langsung main share-share aja di grup. Nah ini lebih menjaga, lebih hati-hati lagi. Jadi kalau memang kita tidak mengerti, tidak paham, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlinya kalau memang tidak tahu. Jadi jangan begitu mendapat berita share lagi. Ini khawatir itu adalah berita tentang kebohongan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Mari di bulan Ramadan kita jaga lisan kita, kita pergunakan lisan kita dengan sebaik-baiknya. Semoga ibadah saum kita lebih berkualitas dan berbobot. Demikian Bapak dan Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Jazakumullahu ahsanal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.